Chapter 2351-2360. Saat ini, meskipun Tan Yun lolos dari nasib buruk karena dihancurkan oleh Xuan Wu, kaki depan kanannya mengenai dada Tan Yun yang terbuka. Bang! Klik! Dengan suara keras yang tumpul, permukaan tubuh Tan Yun terkoyak, dadanya runtuh, dan lebih dari setengah tulang rusuknya patah. Uff! Tan Yun, yang organ dalamnya terluka parah, memuntahkan seteguk darah dan menyemprotkan darah ke dadanya. Pada saat ini, pikiran Tan Yun menjadi kosong. Ah! Saat berikutnya, Tan Yun mengirimkan teriakan yang tak terkendali, tetapi jutaan Zhang Xuanwu, tulang ekor yang tajam jatuh dari langit, dengan darah yang memancar, menusuk tulang selangka di sebelah leher Tan Yun, langsung ke paru-paru. Wow! Pada luka klavikula Tan Yun, darah panas menyembur di sepanjang tulang ekor, yang sangat menakutkan. Manusia yang rendah hati, hanya karena ingin bunuh diri. Bermimpilah. Pada saat ejekan Xuan Wu, tulang ekor membuat tubuh Tan Yun berlumuran darah. Tulang ekor, yang panjangnya jutaan kaki, menarik busur dari udara kosong, meledakkan ruang kosong dan menariknya dengan keras ke dada Yun. Binger, tolong tunda untukku. Ketika hati Tan Yun meraung, gumpalan api biru es terbang keluar dari telapak tangan kirinya dan membubung hingga puluhan ribu kaki, berubah menjadi gunung es biru untuk menghalangi Tan Yun. Bang! Wow! Setelah tulang ekor Xuan Wu Juta Zhang meledakkan gunung es, kecepatannya turun tiba-tiba. Setelah Tan Yun bersembunyi di udara yang berbahaya dan berbahaya, waktu untuk mengatur nafas kura-kura telah tiba dan akhirnya diangkat. Pada saat ini, es berubah menjadi es yang pecah dan tersebar menjadi kelompok api. Untuk sesaat, nyala es Hongmeng tidak dapat diatur ulang. Tan Yun, yang lolos dari kematian, masih belum menunjukkan formula tombak abadi yang paling kuat saat ini. Karena dia harus terus mengkonsumsi kekuatan Xuan Wu, dan akhirnya dia bisa bertarung dengannya dengan pukulan paling kuat. Mengaum. Tan Yun, yang tulang rusuknya patah lebih dari setengah dan organ dalamnya terluka parah, mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan meluruskan tulang punggungnya. Pupil matanya yang besar menjadi merah dan menatap Xuan Wu. Pada saat ini, Tan Yun melupakan rasa sakit dan segalanya. Dia hanya punya satu ide di hatinya dan membunuh Xuan Wu. Formula pedang ajaib Hongmeng Tu, pintu kosong, tidak ada kehidupan. Wow! Ketika hantu menangis dan serigala melolong di kekosongan Hongmeng, tubuh Tan Yun mengeluarkan lingkaran cahaya yang berisi kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang. Aura di sekitar Tan Yun dipenuhi dengan kekuatan agung dari 9 Kaisar Tao. Pada saat kekuatan 9 Kaisar Tao muncul dari 300.000 pedang pembunuh Zhang Hongmeng, Tan Yun berkata dengan suara keras, pintu kosong. Tiba-tiba, aura 9 Kaisar Tao di sekitar Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi 24 gerbang raksasa setinggi 3 juta kaki. 24 gerbang besar setinggi 3 juta kaki membentuk garis lurus di depan Tan Yun, seperti 24 gunung yang menghalangi Tan Yun. Tidak hidup. Memegang pedang pembunuh Hongmeng, Tan Yun melambaikan jejak misterius dari udara kosong dan tiba-tiba mengayunkan pedang. Wah, wah, wah. Dalam sekejap, 10 juta pedang Zhang yang berisi kekuatan 9 Kaisar Tao meledak di masing-masing dari 24 gerbang raksasa, dan memotong ke udara menuju 6 juta Zhang Xuan Wu. Ini rak dengan hanya arlojinya. Xuan Wu tiba-tiba mengguncang keran, mengangkat kaki depan kanannya dan menepuk sejuta pedang Zhang pertama. Ah! Tiba-tiba, Xuan Wu berteriak, tetapi ketika pedang pertama patah, luka sedalam 100.000 kaki dan 50.000 kaki terpotong di kaki kanan depan Xuan Wu. Xuan Wu tidak pernah berpikir bahwa hanya satu dari 240 pedang yang melukai kaki depan kanannya. Takut. Xuan Wu merasa bahwa dia meremehkan Tan Yun untuk pertama kalinya. Melihat pedang pertamanya, dia melukai Xuan Wu. Tan Yun tidak bisa menahan kegembiraan, tetapi adegan berikutnya menghapus senyum di wajah Tan Yun. Bajingan kecil, aku tidak bisa menahan seranganmu. Tidak bisakah aku mempertahankannya? Kalau mau bunuh diri, bermimpilah, ah. Xuan Wu tertawa dan mulai mengecilkan kepala kura-kura. Keran, 4 cakar, dan tulang ekornya tiba-tiba menyusut di penutup kura-kura. Berdengung. Dalam gegar otak kosong, tubuh Xuan Wu melonjak dan berdiri di sisinya.
Penutup kura-kura dengan 4 juta kaki penuh mulai bertahan melawan 239 juta kaki pedang. Bang bang. Dengan suara yang tiba-tiba dan memekakkan telinga, 100 pedang tersayat di kulit kura-kura dan pecah berkeping-keping satu demi satu. Meskipun Xuanwu dicincang menjadi puluhan ribu makhluk abadi, itu tidak terluka. Hanya 100 bekas pedang yang tersisa di cangkang kura-kura. Ini sangat sulit. Setelah Tan Yun tidak bisa menahan omelan, dia memanipulasi lebih dari 100 juta pedang Zhang yang tersisa, dengan cepat melewati kekosongan Hongmeng, akhirnya menyebar ke segala arah basaltik, dan dengan cepat memotong tubuh di bawah penutup kura-kura basaltik dan kura-kura. Menutupi. Jika kamu ingin menyerang Buddha, tidak mungkin. Xuanwu tertawa, dan tubuhnya menyusut di dalam cangkang kura-kura. Sejak itu, kekuatan Xuanwu-nya yang kuat pecah. Saat itu, tubuhnya seperti gasing yang berputar di udara dengan kecepatan tinggi. Kecepatan lilitannya membuat Tan Yun pusing dan silau. Bang bang. Dengan mengorbankan kekuatan Xuanwu, Xuanwu membuat tubuhnya berputar sangat cepat dan meledakkan semua pedang. Bas. Ketika kekosongan Hongmeng bergetar hebat, Xuanwu berhenti berputar. Itu berbaring di kehampaan dan hanya menjulurkan kepala besar. Melihat Tan Yun, dia mencibir, hahaha. Hal-hal yang tidak berguna, apapun yang Anda miliki, lakukan saja. Jangan buang energimu. Kamu tidak bisa menghancurkan pertahananmu sendiri. Aku akan pergi ke ibumu. Tan Yun mengutuk, dan kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan Kaisar Guangming mengalir keluar dari tubuhnya. Hongmeng tidak terlihat. Ya, Tan Yun ingin menggunakan kekuatan sihir paling kuat dari formula pedang sihir pembunuh Hongmeng. Hongmeng tidak terlihat. Tan Yun, yang terluka parah, menahan rasa sakit dan memegang pedang pembunuh Hongmeng. Ketika dia melintas dengan cepat dengan jejak misterius dari kekosongan Hongmeng, dia melambaikan tirai pedang dari kekerasan dan kelembutan. Kemudian, Tan Yun menghentikan tarian pedangnya dan tiba-tiba menghilang dari udara kosong Hongmeng. Kecepatan yang mengerikan. Aku tidak bisa melihat jejaknya yang bergerak. Xuanwu terkejut. Pada saat ini, Tan Yun menunjukkan tembus pandang Hongmeng dan memberinya kecepatan 10 kali lipat. Tidak hanya itu, kekuatannya juga meningkat 10 kali lipat. Membunuh. Tiba-tiba, Tan Yun keluar dari langit di atas kepala Xuanwu, mengepalkan pedang pembunuh Hongmeng dengan kedua tangan, dan menebas secara vertikal ke arah Xuanwu. Wah! Ledakan. Pada saat itu, pedang pencakar langit dengan panjang 10 juta kaki dan berisi kekuatan Kaisar Taoisme, dengan ruang yang runtuh, dipotong menuju Xuanwu. Kapan? Dengan suara benturan logam dan besi yang menusuk, pedang pencakar langit itu memotong cangkang kura-kura basaltik dan meledak berkeping-keping tanpa kecelakaan. Ah! Xuanwu berteriak, dan tubuhnya dipotong secara vertikal selama puluhan ribu makhluk abadi sebelum dia menghentikan tubuhnya yang besar jatuh ke dalam kehampaan. Saat ini, tubuh Xuanwu sedikit gemetar, meninggalkan jejak sedalam beberapa kaki di cangkang kura-kura. Derai. Jelas, pedang Tan Yun baru saja melukai tubuh Xuanwu melalui cangkang kura-kura, dan aliran darah tumpah ke kekosongan Hongmeng di sepanjang cakar raksasa yang mencuat dari anggota tubuhnya. Kupikir kamu sangat defensif. Sepertinya kamu memang begitu. Bahkan jika kamu mengecilkan kepala, kamu masih akan terluka. Tan Yun mencibir. Manusia yang rendah hati, jangan sombong. Xuanwu mencondongkan kepalanya dan membentak, aku hanya sedikit terluka. Manusia yang rendah hati, ayolah, jika kamu memiliki benih, kamu dapat menghancurkan pertahananmu sendiri. Xuanwu tertawa, tapi sayang sekali kamu tidak bisa melakukannya, hahaha. Binatang tua, kupikir kamu bisa tertawa sampai kapan? Tan Yun berkata, dan kemudian menunjukkan kekuatan sihir pertama dari susunan pedang surgawi Hongmeng Tu, pedang pemecah langit bintang 5 elemen. Akhirnya, kecuali bekas pedang mengerikan yang tertinggal di cangkang kura-kura basaltik itu masih tidak mengalami pukulan berat. Selanjutnya, Tan Yun berturut-turut menampilkan Thunder Wind yang membunuh pedang tak terbatas dan pisau abadi hantu dalam susunan pedang. Tapi tetap tidak merusak pertahanan Xuanwu. Pertahanan hewan ini benar-benar terlalu kuat. Jika terus seperti ini, bahkan jika 3 kekuatan sihir dari formula tombak abadiku ditampilkan, aku tidak bisa mengalahkannya, apalagi membunuhnya.
Tan Yun berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tiba-tiba memikirkan sesuatu di sini, dan murid raksasanya menunjukkan sentuhan licik dan kembali normal. Kemudian, Tan Yun berpura-pura mati di rumah dan berteriak, "Kura-kura tua, aku akan bertarung denganmu. Nima, berani memanggilku kura-kura. Aku harus memintamu bertahan, bukan mati." Meskipun dialek Xuanwu begitu, masih menyusut di cangkang kura-kura, tetapi tidak keluar. Pancing musuh untuk menunjukkan kelemahan dan pimpin ular keluar dari gua. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dia berteriak, "Kura-kura tua, kali ini aku akan menghancurkan cangkangmu dan membunuhmu untuk membuat sup." Pecut jiwa kota iblis yang rusak. Pada saat ini, Tan Yun menunjukkan kekuatan sihir paling kuat dalam susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Merengekkan. Dalam kehampaan, celah-celah ruang yang padat muncul dalam sekejap. Kekuatan kematian yang luas dan gelap mengalir keluar dari kekosongan Hong Meng di sekitar Tan Yun, dan dalam mimpi berubah menjadi cambuk hitam hingga 2 juta kaki di tangannya. Ketika cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak muncul, Xuanwu merasakan perasaan pusing seperti angin kencang menyapu pikirannya. Sepertinya ini adalah cara yang paling kuat dari umat manusia. Hei, ketika saya mempertahankan serangan ini, saatnya untuk membunuh bajingan ini. Seperti yang dipikirkan Xuanwu, Tan Yun melirik ke arah sebuah tenda yang bagus di matanya. Segera, dia berkata dengan tegas, "Xuanwu, dengarkan aku. Lu Jun dan Daozu mati di bawah kekuatan sihirku. Jika kamu tidak mati, aku akan mengambil nama belakangmu." Mendengar pidato itu, hati Xuanwu bergetar. "Jika kamu kentut, jika kamu bisa membunuh Lu Jun dan Daozu, kamu akan membunuh Buddha ini." Tan Yun berpura-pura membakar batu giok dan batu, "Saya tahu Anda tidak percaya, tapi saya katakan, setelah menggunakan kekuatan sihir ini, wilayah saya akan menjadi gila, jadi saya tidak akan menunjukkannya sampai saat hidup dan mati. Ini masalah besar hari ini. Kita akan mati bersama. Kura-kura tua, kamu mati." Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba membuang cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak. Segera, cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak melonjak hingga 13 juta kaki. Setelah cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak dengan cepat melilit Xuanwu, Tan Yun berkata dengan senyum muram, "Setelah 3 napas, kamu akan menghilang dengan cambuk ini. Kamu mati." Membunuh. Setelah menyingkirkan pedang pembunuh Hong Meng, Xuanwu, yang dikendalikan oleh cambuk jiwa kota sihir yang rusak, pusing. Melihat penampilan ganas Tan Yun yang bunuh diri, dia benar-benar terkejut. Tanpa memikirkannya, dia melarikan diri ke belakang dan mencoba mematahkan cambuk jiwa dari kota sihir rusak yang mengikatnya. Ambil. Tiba-tiba, Tan Yun berhenti mengejar, berbalik dengan tombak ilahi dan melarikan diri. Pada saat yang sama, dia mengangkat susunan pedang surgawi Hong Meng Tu, berpura-pura ketakutan dan berlari dengan panik menuju area pintu bagian dalam. Ketika susunan pedang diangkat, Xuanwu akhirnya menghancurkan cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak. Kekuatan cambuk yang patah ini tidak lebih dari itu. Xuanwu mencibir dan berbalik untuk melihat. Saat ini, dia menemukan bahwa Tan Yun telah lolos ke 600.000 sen. "Kamu berani bermain dengan dirimu sendiri." Xuanwu mencongkel keran, dan itu bereaksi. Baru saja, manusia itu membodohi dirinya sendiri, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri untuk hidupnya. Apakah akan ada penipuan? Ketika Xuanwu ingin mengejar, matanya menunjukkan sedikit keraguan. Namun, segera tidak ada kekhawatiran, karena mendengar bahwa Tan Yun berteriak ngeri sambil berlari untuk hidupnya, "Sisi, saya terluka parah dan melakukan yang terbaik. Saya bukan lawan kura-kura tua. Mari kita melarikan diri dari sekte dewa yang bahagia." Raungan Tan Yun begitu keras sehingga menyebar ke hampir setiap sudut sekte dewa yang berbahagia. Setelah mengaum, Tan Yun mengirim pesan ke Fang Zixi, yang telah dipukul oleh imam besar berkali-kali, "Zixi, tunggu sebentar." Baru saja, Xuanwu tidak bisa mengecilkan kepalanya. "Tidak ada yang bisa kulakukan. Sekarang memancingnya untuk mengejar, dan aku akan memberikannya pukulan fatal lagi. 3 kekuatan besar dari Protos kuno abadi saya belum ditampilkan. Ketika saya membunuh Xuanwu, kita dapat membunuh imam besar bersama-sama." Setelah transmisi suara, Tan Yun terus melarikan diri di udara. Di atas area gerbang bagian dalam,
imam besar yang terengah-engah mengeluarkan aliran darah dari luka perutnya setiap kali dia bernafas. Dia berkata dengan senyum muram, Fang Zixi, kamu sudah mati. Tidak ada yang bisa melarikan diri hari ini, kamu dan Protos kuno yang abadi. Membunuh. Imam besar menahan sakit perut, memegang pedang ilahi dan bertarung dengan Fang Zixi lagi. Sesaat kemudian, Xuanwu di langit menjulurkan kepalanya, mengejar Tan Yun dan tertawa, manusia yang rendah hati, tidakkah kamu ingin membunuh Buddha? Untuk apa kamu berlari? Juga, bukankah kamu membenciku sebelumnya? Sekarang aku mengeluarkan kepalaku. Jangan lari dan bunuh aku. Tan Yun, yang berlari untuk hidupnya di depan, memegang tombak dewa berwarna-warni di tangan kanannya. 11 jenis kekuatan Kaisar Tao menyembur keluar dari telapak tangannya. Dia dengan gila-gilaan mengebor tombak dewa yang berwarna-warni dan membuat pukulan terkuat. Kura-kura tua, dengarkan aku. Selama aku melarikan diri hari ini, aku akan mengambil kepalamu di masa depan. Setelah mengaum, Tan Yun terus melambat dan berlari untuk hidupnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan kesadaran ilahi dan mengamati jarak antara Xuanwu dan dirinya sendiri. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan formula tombak abadi untuk menghadapi Xuanwu, karena ketika dia menggunakannya, Xuanwu punya cukup waktu untuk mengecilkan kepalanya di dalam cangkang kura-kura lagi. Ya, lakukan saja. Tan Yun tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan matanya menunjukkan sentuhan kilau yang bersemangat. Pada saat ini, Xuanwu telah muncul dalam 30.000 li abadi di belakang Tan Yun, mencibir, kamu manusia yang malang dan rendah hati, kamu tidak dapat melarikan diri. Kamu baru saja memberiku pandangan. Setelah aku menyusulmu nanti, aku akan mencongkel matamu. Tan Yun sengaja memperlambat langkahnya dan berpura-pura putus asa untuk melarikan diri. Berbalik, dia berkata dengan panik, Xuanwu senior, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Selama kamu dan aku bergandengan tangan untuk membunuh imam besar dan menghancurkan sekte dewa yang bahagia, mulai sekarang, bagaimana dengan domain dewa Shizu di bawah kendalimu? Xuanwu mencibir dan berkata, tidak terlalu banyak. Jangan bicara omong kosong. Hari ini kamu akan bunuh diri. Tan Yun meraung marah, kamu kura-kura tua benar-benar tidak tahu malu. Sudah kubilang, bahkan jika aku mati, menjadi hantu tidak akan membiarkanmu pergi. Haha, hantu itu kentut. Aku bisa meledakkan ribuan orang sampai mati dalam satu tarikan napas. Xuanwu berkata dengan senyum muram, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Pergilah ke neraka. Merengekkan. Ketika kekosongan bergetar dan angin menderu, kekuatan Xuanwu dalam pil binatang Xuanwu mengalir deras. Dengan restu dari kekuatan Xuanwu, kecepatannya untuk mengejar Tan Yun meningkat tajam. Menurut kecepatan ini, ia dapat mengejar Tan Yun setelah 3 napas. Suamiku, apa yang harus aku lakukan? Tan Yun mendengar suara cemas Sen Subing di benaknya. Manset Tan Yun menantikan para wanita di Menara Raja, dan dia juga cemas. Tan Yun berkata kepada para wanita, jangan khawatir, aku punya strategi untuk menghadapinya. Selanjutnya, biarkan dia lebih yakin bahwa ketika aku tidak punya kekuatan untuk melawan, inilah saatnya bagiku untuk menyerang balik. Selanjutnya, aku akan menukar satu kaki dengan kecerobohan Xuanwu, jadi jangan sedih nanti. Ketika 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas tiba, Xuanwu telah muncul 10 juta kaki di belakang Tan Yun. Pergi ke neraka, kamu. 6 juta tubuh Zhang Xuanwu, dengan kekosongan yang retak, tiba-tiba terbang di belakang Tan Yun, mengayunkan kaki depan kirinya dan meraih kepala Tan Yun. Tan Yun mengendalikan kecepatannya dan berlari untuk hidupnya di depan. Engah. Tan Yun, dengan tampilan mampu menghindari pukulan ke kepala, membiarkan kaki depan kiri Xuanwu mengambil darah dan menggaruk tulang belakang yang dalam di punggungnya. Ah! Setelah berpura-pura berteriak, Tan Yun melarikan diri ke depan lagi. Manusia, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu. Jika kamu bisa melarikan diri, aku tidak akan menjadi Xuanwu dari Longhua. Xuanwu tertawa dan bergegas menuju Tan Yun Fei, meraih kaki depan kanannya di leher Tan Yun. Ketika Tan Yun masih berpura-pura berbahaya dan menghindar, Xuanwu berkata dengan suara galak, sudah waktunya untuk mengakhiri. Pergilah ke neraka. Xuanwu tiba-tiba melambaikan ekornya. Tulang ekor, yang panjangnya jutaan kaki,
meledak ke dalam kehampaan dan menarik ke arah pinggang Tan Yun. Xuanwu percaya diri. Tan Yun, yang terluka parah, akan dibagi dua setelah ditarik. Begitu Tan Yun menggertakkan giginya dan naik ke langit, dia melambat dan membiarkan tulang ekornya menarik kaki kirinya dari kiri. Bang! Klik! Dalam suara patah tulang yang jelas, darah memercik, lutut kiri Tan Yun meledak, dan betisnya yang panjangnya 100.000 kaki terbang menjauh dari tubuhnya. Ah! Luangkan hidupmu! Tan Yun menjerit, dan tubuhnya berguling-guling di udara. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah Xuanwu berkata secara rahasia, dia membuka mulutnya untuk mengejar Tan Yun dan merobek lehernya. Tidak ada keraguan bahwa sekali Anda menggigit Tan Yun, Anda akan jatuh ke tanah. Suamiku, hati-hati. Suamiku, pergi. Tan Yun. Suara kesedihan terdengar di benakku. Tan Yun berkata, jangan khawatir, aku akan menunggunya untuk membuka mulutnya dan menggigitku. Setelah transmisi suara, Tan Yun, yang kehilangan kaki kirinya, dengan panik menuangkan kekuatan Hongmeng ke Divine Spear berwarna-warni di tangan kanannya. Tepat ketika lehernya akan digigit, dia mengaum, tiba-tiba melakukan langkah surgawi Hongmeng, bergegas ke langit, dan meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Itu membuat gigitan Xuanwu kosong, dan saat ini, Tan Yun telah muncul di depan cangkang kura-kura Xuanwu. Setelah menemukan gigitannya kosong, Xuanwu sepertinya memahami sesuatu. Matanya menunjukkan warna ketakutan dan berteriak, tidak baik menipu. Xuanwu berteriak, mencoba menarik kembali keran ke dalam cangkang kura-kura. Sudah terlambat untuk mengetahui bahwa ada penipuan sekarang. Tan Yun, berdiri di depan cangkang kura-kura, tersenyum muram, menunjukkan niat membunuh di matanya, dan berteriak, aku mengerti bagaimana kamu menyusut kembali kali ini. Berdengung. Ketika kekosongan retak satu demi satu, Tan Yun menginjak bagian depan cangkang kura-kura Xuanwu dengan satu kaki. Matanya merah. Di tangan kanannya, dia mengangkat tombak warna-warni hingga 400.000 kaki. Dengan kekosongan yang runtuh, dia menikam leher Xuanwu. Tidak. Xuanwu, yang tidak ingin mengecilkan kepalanya, mengeluarkan tangisan yang mengerikan. Engah. Tapi ujung tombak tajam dari tombak dewa yang berwarna-warni, dengan percikan darah, menembus bagian belakang leher Xuanwu dan menembus tenggorokan. Wow! Darah menyembur dari luka itu. Tangan kanan Tan Yun bekerja keras dan menusukkan Divine Spear puluhan ribu kaki ke lehernya lagi. Kamu berbahaya, manusia yang rendah hati. Xuanwu meraung dan ingin menarik kembali kepala naga ke dalam cangkang kura-kura. Namun, 400.000 tombak berwarna-warni Zhang yang secara vertikal menembus leher dari atas ke bawah tertancap di tepi cangkang kura-kura, dan kepala naga Xuanwu tidak bisa ditarik sama sekali. Keluar dari sini. Tubuh Xuanwu berayun liar di udara, menerbangkan Tan Yun Zhen berdiri di atas cangkang kura-kura. Ketika Xuanwu mengangkat kaki depan kanannya, memegang tombak dewa yang berwarna-warni dan mencoba mencabut tombak dewa, Tan Yun meraung, canggu. Itu tuannya. Setelah pedang pembunuh Hongmeng terbang dari alisnya dan muncul di tangan Tan Yun melakukan yang terbaik untuk menampilkan langkah surgawi Hongmeng, keluar dari udara tipis dari sisi kanan kepala Xuanwu, mengangkat 300.000 pembunuhan Zhang Hongmeng pedang dan memotongnya di kaki kanan depan Xuanwu. Engah. Dalam percikan darah, pedang pembunuh Hongmeng tertanam dalam di cakar depan kanan Xuanwu dan tertancap di tulang. Ah! Dasar manusia sialan! Xuanwu berteriak dan tiba-tiba menarik kembali kaki depan kanannya. Kekuatannya begitu kuat sehingga Tan Yun tidak bisa menahan pedang pembunuh Hongmeng, terus melepaskannya dan membiarkan pedang pembunuh Hongmeng tertancap di kaki kanan Xuanwu. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, Xuanwu menjulurkan kaki depan kirinya dan mencoba menarik tombak dewa berwarna-warni yang mengalir di lehernya. Dia tahu bahwa dia akan mengeluarkan tombak dewa yang berwarna-warni. Karena hanya dengan mencabut tombak dewa yang berwarna-warni dia dapat menarik kembali kepalanya dan hidup dengan mengandalkan pertahanan sempurna dari cangkang penyu. Namun, bagaimana Tan Yun bisa membuat Xuanwu mencapai keinginannya? Jin Ni. Di antara pikiran Tan Yun, pedang dewa logam Hongmeng terbang keluar dari tengah alisnya dan muncul di tangannya. Pedang itu menembus kehampaan. Dengan darah yang disemprotkan, itu sangat memotong cakar depan kiri Xuanwu dan menempel di tulang.
Xuanwu mengalami rasa sakit yang parah dan melolong. Kaki depan kirinya melayang ke udara, dan cakarnya menggenggam tombak dewa yang berwarna-warni. Persetan, aku tidak percaya memotong cakarmu. Dalam kemarahannya, Tan Yun menawarkan pedang kayu Hongmeng. Memegang pedang di kedua tangan, dia mengangkatnya tinggi-tinggi, meraung dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Tidak. Uff! Teriak Xuanwu. Kali ini, dia hanya memegang cakar depan kiri dari tombak dewa yang berwarna-warni dan benar-benar terputus. Ledakan. Langit runtuh, dan tulang ekor Xuanwu, yang panjangnya jutaan kaki, tiba-tiba melonjak hingga 6 juta kaki. Seperti ekor kalajengking, ia menembus kekosongan dari belakang dan menusuk Tan Yun dari belakang. Tan Yun, yang bisa melarikan diri sepenuhnya, menunjukkan sentuhan ketegasan di matanya. Dia tidak menghindar, karena dia harus mengambil kesempatan sekilas untuk membunuh Xuanwu. Tan Yun memutar fitur wajahnya dan menahan rasa sakit yang parah dari lukanya. Setelah mengangkat pedang ilahi Hongmeng Musin dengan kedua tangan lagi, kekuatan leluhur berguling ke pedang ilahi. Segera, pedang ilahi meledakkan bilah yang menyilaukan dan memotongnya di leher Xuanwu. Manusia tercela, bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu ke punggungku. Xuanwu meraung di bagian atas suaranya. Ekor tulang yang tajam, dengan darah panas, menusuk dari punggung Tan Yun dan keluar dari lubang berdarah di dadanya. Ah! Ah! Suara pertama berasal dari Tan Yun. Suara kedua adalah jeritan Xuanwu, tetapi Tan Yun terluka parah dan dalam bahaya. Dia memotong lehernya yang paling rentan dengan pedang di kedua tangannya. Segera, Faucet menyemprotkan darah air terjun dan terbang menjauh dari tubuh Xuanwu. Tan Yun menyemprotkan darah ke mulutnya. Dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba di belakangnya, dia memotong tulang ekor Xuanwu dan membuat lubang di dadanya. Berat. Cedera Tan Yun sangat serius saat ini. Dia merasa vitalitasnya lewat dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk mengeluarkan tulang ekor yang menembus dadanya, karena dia menemukan bahwa Xuanwu jatuh ke keran kosong dan terbang keluar dari jiwa hewan yang halus. Kamu tidak bisa membiarkan jiwa binatangnya melarikan diri, jika tidak ia akan terlahir kembali dan akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Mata Tan Yun tegas dan menahan rasa sakit. Memegang Muxin, dia terhuyung-huyung melalui kehampaan dan memotong jiwa binatang Xuanwu. Mata jiwa binatang Xuanwu menunjukkan keputusasaan yang dalam dan berteriak, "Imam besar, aku mati sembarangan hari ini. Kamu harus membalaskan dendamku." Ledakan. Begitu suara Xuanwu jatuh, Tan Yun menebas jiwa binatangnya dengan kekosongan yang runtuh. Pada titik ini, binatang leluhur Tao yang agung. Suamiku, silakan pergi ke Menara Wangjun dan pulih dari cedera. Tan Yun memikirkan suara tercekik Sen Subing di benaknya. Ketika Tan Yun hendak pulih dari cederanya, imam besar datang dari langit dengan raungan yang tebal dan mematikan, protos kuno yang abadi, imam besar ini harus membunuhmu hari ini. Kemudian, Tan Yun samar-samar mendengar suara yang menyakitkan. Itu suara Zixi. Tan Yun tampak cemas dan melepaskan kesadaran ilahinya. Melalui kesadaran ilahi, ia menemukan bahwa Fang Zixi, yang terluka, dipotong oleh pedang imam besar. Zixi, tunggu, aku akan membantumu sekarang. Tan Yun meraung sambil menyemprotkan darah. Dia memegang tulang ekor Xuanwu yang patah di tangan kirinya, menariknya keluar tiba-tiba, dan berkhotbah kepada para wanita di Menara Panjun, tetap di Menara Panjun, jangan keluar. Jangan khawatir, orang terakhir yang mati pasti imam besar. Setelah suara itu terdengar, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan Menara Panjun terbang keluar dari lengan bajunya dan jatuh ke pegunungan yang hancur di bawah. Kembali. Sementara Tan Yun berpikir, pedang pembunuh Hongmeng, jin dan tombak warna-warni pada mayat Xuanwu di pegunungan terangkat ke udara dan mengebor ke tengah alisnya. Suamiku, kamu harus berhati-hati. Suamiku, kamu harus menyelamatkan saudari Zixi. Ketika suara istrinya terdengar di benak Tan Yun, dia terluka parah dan hidupnya berlalu dengan cepat. Dia sedikit bingung. Tapi hanya ada satu pikiran di hatinya. Dia ingin membunuh imam besar dengan Fang Zixi dengan cara apapun. Tan Yun meraung seperti binatang buas. Segera, darah mengalir keluar dari mata, telinga, dan hidungnya, tetapi dia membakar dirinya sendiri. Tiba-tiba,
Kekuatan yang kuat memenuhi seluruh tubuh, yang cukup untuk mendukung Tan Yun sejenak. Pada saat ini, Tan Yun tidak menggunakan kekuatan sihirnya, sumber cahaya untuk pulih dari cederanya. Dia punya rencananya sendiri. Karena ini bukan waktunya untuk membunuh imam besar. Merengek. Saat berikutnya, tubuh Tan Yun memuntahkan kekuatan Kaisar Tao dari angin yang menjulang tinggi. Dengan pusaran puluhan ribu kaki, dia mengambil langkah surgawi Hongmeng dan pergi ke area gerbang bagian dalam. Tan Yun, jika kamu tidak datang, aku bisa bertahan. Suara cemas Fang Zixi muncul di benak Tan Yun. Dia hanya terluka sedikit sekarang. Tidak ada gunanya jika kamu datang. Jangan impulsif. Setelah aku benar-benar menyakitinya, kita akan membunuhnya bersama. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata kepada Fang Zixi, Zixi, aku akan menyakitinya dengan serius sekarang. Jangan khawatirkan aku. Jangan lupa bahwa aku adalah Protos kuno yang abadi. 3 kekuatan gaibku dilindungi undang-undang. Untuk imam besar sampai sekarang. Zixi, dengarkan kata sandiku nanti. Setelah mendengarkan, Fang Zixi, yang dipukuli oleh imam besar berulang kali, diyakinkan, oke, aku akan mendengarkanmu. Waktu berjalan menit demi detik. Dalam sekejap mata, momen akan datang. Di atas area gerbang dalam, imam besar dengan wajah ganas meninggalkan luka pedang di punggung Fang Zixi. Dia melangkah ke udara, tiba-tiba melihat ke belakang, melihat pusaran kekuatan Kaisar Angin, yang tingginya mencapai puluhan ribu kaki, dengan cepat mendekati dirinya sendiri, dan berkata dengan senyum liar, bajingan kecil, ayo. Ini dia, imam besar akan mengirimmu ke jalan bersama. Hahaha, hahaha. Imam besar tidak pernah percaya bahwa Tan Yun bisa melukai dirinya sendiri. Dia sudah melihat cedera serius Tan Yun melalui pengetahuan ilahi. Dalam hatinya, jika Tan Yun tidak terluka dan bergandengan tangan dengan Fang Zixi, dia masih memiliki kekuatan perang, terutama jika Tan Yun dan Fang Zixi terluka parah. Karena itu, dia tidak memperhatikan Tan Yun. Merengekkan. Angin mengamuk di langit dan bumi. Ketika pusaran air berada ratusan ribu kaki dari Fang Zixi dan imam besar, tidak ada yang menemukan keganasan di wajah Tan Yun. Tiba-tiba, kepala Tan Yun melebar dengan cepat. Kamu benar. Tan Yun, ini untuk meledakkan kolam roh. Pada saat yang sama, pusaran kekuatan Kaisar yang diselimuti ribuan kaki angin Tan Yun tidak hanya meningkatkan kecepatan Tan Yun, tetapi juga menghalangi niat imam besar untuk menemukan kolam rohnya sendiri yang meledak. Zixi, lari ke saya, cepat. Tan Yun berkata kepada Fang Zixi saat terbang. Oke, setelah suara Fang Zixi terdengar, kekuatan ruang leluhur Tao memenuhi tubuhnya dan bergegas untuk mencoklatkan Yun di udara. Mau kabur? Jangan mimpi, haha. Kekuatan leluhur Tao kuno menyembur keluar dari tubuh imam besar, memegang pedang ilahi dan mengejar Fang Zixi. Dalam napas pendek, Fang Zixi telah melarikan diri ke pusaran kekuatan 10 juta kaki Tan Yun dari kekuatan Kaisar Angin. Ketika dia menemukan kepala Tan Yun yang membesar dengan cepat, dia panik, menangis dan berkata, Tan Yun, jangan. Zixi, tidak apa-apa bagiku untuk meledak sekali, karena aku memiliki darah paling murni di Protos kuno yang abadi. Hanya ketika kemurnian darah mencapai tingkat tertentu, 3 kekuatan anti surga dari Protos kuno abadi dapat digunakan. Zixi, larilah untuk hidupmu ke arah belakang. Setelah aku meledak, kamu harus membakar jiwa leluhur Tao, berbalik dan membunuh mereka secepat mungkin, dan bergandengan tangan denganku untuk berurusan dengan imam besar. Tan Yun berkata lagi, Zixi, ingatlah bahwa setelah saya meledak, Anda harus menyelamatkan saya sesegera mungkin, jika tidak, ketika saya dilahirkan kembali di tempat, saya akan dibunuh oleh imam besar. Oke, aku ingat. Fang Zixi, dengan air mata di matanya, dengan cepat melewati gunung seperti Tan Yun dan melarikan diri ke belakang. Protos kuno yang abadi, ini adalah tempat pemakamanmu. Pergilah ke neraka. Oh, ngomong-ngomong, Fang Zixi sepertinya berselingkuh denganmu, kan? Hahaha, ketika kamu mati, kamu dapat yakin bahwa imam besar kita akan memanjakan Fang Zixi sebelum dia mati. Imam besar tersenyum, memegang pedang ajaib, muncul di atas kepala Tan Yun dan mengayunkan pedang seperti membelah huasan. Ledakan. Puluhan ribu makhluk abadi di sekitarnya, langit runtuh,
dan pedang sepanjang hampir 3 juta kaki dari kekuatan leluhur Tao kuno memotong pusaran air sepanjang ribuan kaki dari kekuatan Kaisar Tao Angin. Mengaum. Tan Yun mengaum dengan gemetar, tiba-tiba menoleh ke samping, dan membiarkan pedang memotong lengan kirinya ke belakang. Dia bergegas ke langit, bergegas keluar dari pusaran, membuka mulut Ferris dan menelannya ke imam besar. Hahaha, melebih-lebihkan. Suara sarkastik imam besar itu tiba-tiba berhenti. Ketika dia menemukan bahwa kepala Tan Yuna tidak proporsional dengan tubuhnya, dia berteriak, rumput. Kamu bajingan kecil, kamu rela meledakkan kolam linci untuk mati demi Fang Zixi. Imam besar sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan ingin lari untuk hidupnya. Jika 6 diri Kaisar Tao biasa meledak, bahkan jika pendeta tinggi di wilayah leluhur Tao berdiri di tempatnya dan menggunakan kekuatan leluhur Tao kuno untuk melindungi tubuhnya, dia tidak dapat menyakitinya. Namun di dalam hatinya, dia memperlakukan Tan Yun dengan sangat berbeda. Dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia cerdas dan banyak akal. Menurut pendapatnya, tidak peduli apa cara yang digunakan Tan Yun, dia akhirnya membunuh Xuan Wu 5 kali lipat dari binatang leluhur Tao. Bisakah itu menjadi 6 kali lipat dari kekaisaran Tao biasa? Selain itu, sekarang dia telah membakar dirinya sendiri. Karena itu, imam besar tidak berani gegabah sama sekali. Dia harus kabur dulu. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dia tidak boleh melarikan diri dari jangkauan ledakan diri Tan Yun, tetapi semakin jauh dia melarikan diri, semakin baik, yang pasti benar. Tetaplah untukku. Tan Yun mengangkat lengan kanannya dan meraihnya ke pendeta tinggi seperti kilat. Merusak. Imam besar berlari menyelamatkan nyawanya di udara dan mengayunkan pedang tanpa melihat ke belakang. Puff. Cahaya darah tiba-tiba muncul, dan puluhan ribu kaki pedang memotong tangan kanan yang dipegang oleh Tan Yun ke arahnya. Itu dia. Tan Yun meraung, dan seluruh kepala besar itu pecah berkeping-keping. Tidak ada keraguan bahwa kemampuan ledakan diri Tan Yun sebanding dengan 9 ledakan diri utama di alam leluhur Tao. Kekuatan ledakan diri sudah cukup untuk menghancurkan 9 kekuatan 10 leluhur Tao. Ledakan. Setelah ledakan diri Tan Yun, seluruh tubuh berubah menjadi ketiadaan. Badai energi yang dahsyat menghancurkan langit dan bumi, dengan runtuhnya kehampaan yang gelap, itu seperti kapal gelap, yang menyebar dengan cepat dari kehampaan. Imam besar yang melarikan diri dengan panik berkeringat, dan satu set baju besi leluhur Tao tingkat tinggi tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, itu memadatkan masa kekuatan leluhur Tao kuno untuk melindungi tubuhnya. Bang! Dengan suara keras, kekuatan ledakan diri Tan Yun menghancurkan tirai cahaya imam besar, dan kemudian membombardir armor. Tirai tipis armor pecah di armor dalam upaya untuk melindungi armor. Namun, orang miskin yang lemah seperti gelembung pecah. Bang! Ketika suara keras lainnya terdengar, baju besi leluhur Tao tingkat tinggi pada imam besar terkoyak. Kemudian, setelah badai energi yang mengerikan menelan imam besar, itu terus menyebar dengan cepat menuju kehampaan ke segala arah. Bang bang. Di bawah kehancuran badai energi yang meledak sendiri, seluruh area gerbang bagian dalam di bawah runtuh dan retak. Pada saat ini, meskipun Fang Zixi jauh dari pusat ledakan diri Tan Yun, ketika dia ditelan oleh badai Yue, dia masih menyemprotkan darah ke mulutnya. Setelah tubuhnya terlempar sejauh jutaan kaki, dia ditelan lagi. Gempa susulan dari ledakan diri Tan Yun tidak hanya menghancurkan gerbang dalam dari Sekte Dewa yang berbahagia, tetapi juga gerbang elit. Di Sekte Elit, semua murid elit ditelan oleh Yue dan berubah menjadi darah, tanpa tulang dan tanpa jiwa dan janin. Ketika badai ledakan diri menghilang, langit yang hancur perlahan kembali normal, langit biru dan awan putih tetap sama, dan satu-satunya perubahan adalah bahwa Tan Yun Hua menjadi bukan apa-apa. Sebaliknya, imam besar, yang pusing dan tinnitus dalam kehampaan, tampak sangat tragis. Rambutnya acak-acakan, mulutnya berlumuran darah, jubah hitamnya sudah lama menghilang, dan 60% daging dan darahnya rontok, berdarah seperti anjing tua yang dikuliti. Batuk. Ketika imam besar batuk, aliran darah menyembur keluar dari mulutnya dan organ dalamnya terluka parah. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuhnya, Anda akan menemukan bahwa jantung, hati, dan paru-parunya penuh dengan retakan yang mengejutkan. Dia berdiri di udara, menggelengkan kepalanya, dan ketika dia sadar kembali,
dia menyemburkan darah dari mulutnya dan tertawa keras, hahaha, imam besar tidak mati. Bagus, bagus. Fang Zixi, karena imam besar belum mati, kamu yang selanjutnya akan mati. Imam besar sombong. Meskipun dia terluka parah sekarang, dia masih memiliki kemampuan untuk membunuh Fang Zixi. Ketika imam besar berbalik dan hendak melepaskan pengetahuan ilahi untuk memeriksa Fang Zixi, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Alisnya berkerut dan matanya terkejut, bagaimana situasinya? Tetapi dia menemukan bahwa tempat Tan Yun meledakkan dirinya dipenuhi dengan kekuatan waktu, dan segera, kekuatan ruang. Kemudian, kekuatan ruang dan waktu membentuk zona vakum dengan diameter puluhan juta kaki, dan waktu sebenarnya mengalir mundur. Melihat pemandangan ini, imam besar tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru, saya ingat. Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, ketika imam besar bergandengan tangan dengan patriark, Kaisar Nansu, Kaisar Beizu, Kaisar Dongzu dan Fuchasu untuk menghancurkan Kaisar Tao Abadi, Kaisar Tao Abadi melakukannya. Ini adalah pembalikan waktu, juga dikenal sebagai pembalikan waktu. Dikatakan bahwa hanya mereka yang memiliki darah protos kuno abadi yang paling murni yang dapat menunjukkan pembalikan waktu. Apa asal-usul protos kuno abadi ini dan dapat menunjukkannya? Tepat ketika imam besar tidak bisa mempercayainya, Fang Zixi, yang terluka parah di kejauhan, mengirimkan jeritan kesakitan di hatinya. Dia berdarah di 7 lubangnya dan membakar api berkabut di kepalanya. Tapi dia membakar dirinya sendiri. Dengan mengorbankan runtuhnya kerajaan, dia memegang pedang ajaib dan rambutnya terbang, mati-matian terbang ke tempat Tan Yun meledakkan dirinya. Fang Zixi, apakah kamu ingin menyelamatkannya? Bermimpilah. Sebelum kamu datang, imam besar harus membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Setelah imam besar mengatakan itu, ekspresi ganas muncul di wajahnya. Tanpa diduga, dia juga membakar jiwa leluhur Tao, memegang pedang suci dan membunuh Tan Yun di mana dia membuang waktu untuk membalikkan kelahirannya kembali. Apakah imam besar bersedia membakar jiwa leluhur Tao? Tentu saja dia tidak akan melakukannya. Karena semakin tinggi levelnya, semakin kuat serangan baliknya setelah membakar jiwa leluhur Taoisme. Dengan keadaan sempurna dari alam leluhur Tao, setelah bakar diri, alam akan turun ke tingkat ke-6 atau bahkan ke-5 dari alam leluhur Tao. Begitu juga Fang Zixi. Sedangkan Tan Yun, tentu saja, dia tidak akan jatuh ke alam tanpa alasan lain, hanya karena dia adalah protos pertama di surga, protos kuno abadi. Berdengung. Tan Yun, yang terluka parah saat kehilangan lengan kiri, tangan kanan dan kaki, keluar dari udara. Fang Zixi, yang berjarak 200.000 mil peri dari Tan Yun, menemukan bahwa imam besar hanya 100.000 peri mil jauhnya dari Tan Yun, darahnya berdeguk dan berteriak dengan getir. Tan Yun, lari ke saya. Takut. Fang Zixi takut dia akan kehilangan Tan Yun selamanya. Tan Yun mendengar pidato itu, menahan rasa sakit dan melarikan diri ke Fang Zixi. Ketika dia berjarak 30.000 sen dari Fang Zixi, imam besar menyusul Tan Yun seperti kilat dan berkata dengan senyum muram, matilah. Engah. Imam besar, berlumuran darah dan terluka parah, menikam Tan Yun dengan kejam dari belakang kepalanya dengan pedang suci. Tan Yun mencoba yang terbaik untuk memutar kepalanya dan membuat pedang suci menusuk dari sisi kiri alisnya. Dia hampir ditusuk oleh pedang. Tidak. Ketika Fang Zixi meratap dan menangis, suara lemah Tan Yunji terdengar di benaknya, jangan menangis, aku baik-baik saja, dia menusuk sisi yang salah dan tidak melukai alis dan linci jantungku. Zixi, bantu aku mengulur waktu. Aku ingin pulih. Ketika Tan Yun berbicara, dia tiba-tiba meledakkan kekuatan agung angin dan kaisar, dan melakukan langkah surgawi Hongmeng. Suara mendesing. Tan Yun melepaskan diri dari pedang ilahi yang menembus kepalanya dan muncul di udara 10.000 mil peri di depan imam besar. Dia hanya 10.000 mil peri dari Fang Zixi. Kamu bajingan kecil, kamu tidak mati. Imam besar yang terluka parah, memegang pedang suci, meraung dengan marah, pergi ke neraka. Imam besar terbang menuju Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Ketika dia muncul 10 juta kaki di depan Tan Yun dalam sekejap mata, dia tiba-tiba melambaikan pedang 3 juta kaki dan menelannya ke arah Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun, yang sekarat, tidak bisa menghindar sama sekali. Fang Zixi,
yang sedikit lebih lambat dari imam besar, juga tidak dapat menyelamatkan. Tan Yun, pergi. Tepat ketika Fang Zixi panik, dia memikirkan suara lemah Tan Yun di benaknya. Zixi, pada saat berikutnya, kecepatan imam besar akan melambat 3 kali. Saat ini adalah ketika kamu dan aku membunuhnya. Setelah suara Tan Yun terdengar, dia melihat 3 juta pedang kekuatan Tao kuno Zhang yang akan melahap dirinya sendiri, dan berteriak, kandang luar angkasa. Berdengung. Saat Tan Yun menunjukkan kekuatan sihirnya, sangkar luar angkasa tiba-tiba mengisi kekosongan dalam 1 juta makhluk abadi, dan kekuatan pengikat yang sangat kuat menyelimuti Fang Zixi dan imam besar. Segera, keduanya merasakan kekuatan mengikat yang luar biasa untuk memenjarakan diri mereka sendiri. Kecepatan terbang Fang Zixi tiba-tiba melambat hampir 4 kali, sementara kecepatan imam besar melambat lebih dari 3 kali. Pada saat yang sama, 3 juta pedang Zhang yang ditelan oleh Tan Yun tiba-tiba melambat. Tan Yun segera mengangkat tubuh pengganggu Hong Meng itu. Tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan 300.000 tubuh Zhang dengan cepat berubah menjadi ukuran normal. Ketika dia berhasil menghindari menelan pedang, dia berkata dengan suara yang dalam, sumber cahaya. Berdengung. Kehampaan bergetar, dan cahaya putih susu dengan vitalitas kuat keluar dari udara tipis dari atas kepala Tan Yun. Imam besar melebarkan matanya dan berseru. Kamu bajingan kecil, selain pembalikan waktu, kamu juga dapat menggunakan sangkar luar angkasa yang legendaris dan sumber cahaya. Pada saat ini, imam besar takut, karena dia tahu bahwa dia harus melarikan diri dari sangkar luar angkasa sesegera mungkin, jika tidak, dia mungkin akan mati. Dengan ketakutan, imam besar melambat lebih dari 3 kali, menoleh dan melarikan diri ke pinggiran sangkar luar angkasa. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara pembunuhan Tan Yun terdengar, Zixi, kamu berurusan dengan dia dulu. Tapi aku tidak bisa menyusulnya. Suara Fang Zixi tidak jatuh. Saat Tan Yun membaca, segera, kekuatan ikatan sangkar luar angkasa satu sama lain Zixi menghilang. Fang Zixi, yang memulihkan kecepatan normalnya, membunuhnya dengan pedang 3 kali lebih cepat dari imam besar. Imam besar yang melepaskan kesadaran ilahi tiba-tiba berhenti berlari untuk hidupnya. Apakah dia tidak ingin melarikan diri? Memikirkan, tentu saja dia ingin, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri sama sekali, dan dia akan menyerahkan punggungnya kepada Fang Zi, yang 3 kali lebih cepat dari dirinya sendiri. Dia tahu lebih jelas bahwa dia, yang terluka parah, sekarang setara dengan kekuatan Fang Zixi. Jika dia melarikan diri darinya dengan punggungnya 3 kali lebih lambat dari pihak lain, dia akan dibunuh dengan kejam. Daripada mati, lebih baik mencobanya dan memenangkan kesempatan hidup. Sejak zaman kuno, aku tidak percaya aku akan mati di tanganmu hari ini. Imam besar berdiri di udara dan tiba-tiba melihat ke belakang. Kekuatan leluhur Tao kuno menghalangi langit dan matahari meletus di tubuhnya. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan menari trek misterius. Lalu dia tiba-tiba menikam Fang Zixi, yang terbunuh di udara, Boom, boom. Wah, wah, wah. Dengan pedang imam besar menusuk keluar, kekosongan segera runtuh. Di udara kosong di depan imam besar, puluhan ribu pedang besar tiba-tiba muncul, dengan napas teror, seperti dinding pedang setinggi puluhan ribu kaki, dan mereka dibunuh oleh Fang Zi. Pendeta Agung, kepala istana mengakui bahwa akan sulit bagi kepala istana untuk melarikan diri hari ini tanpa Tan Yun, tapi sekarang, apakah menurutmu kepala istana masih takut padamu? Mata indah Fang Zixi menunjukkan jejak tenda dingin. Kekuatan ruang di tubuhnya menyebar, kecepatannya meningkat tajam, berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke langit, melarikan diri dari dinding pedang 10.000 kaki, dan menukik ke arah imam besar dengan pedang suci. Itu dia. Mata imam besar menunjukkan sentuhan licik. Tangan kanannya berbalik dan jimat ajaib dengan atribut angin di tangannya. Setelah tiba-tiba terbakar, pusaran jutaan kaki terbentuk di sekitar imam besar. Pelacur Fang, kamu telah ditipu. Ketika imam besar menangkap Tan Yun, aku akan melihat bagaimana kamu membunuhku. Imam besar tersenyum muram, menggandakan kecepatannya, dan pergi ke Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Tan Yun, hati-hati. Fang Zixi terkejut. Zixi, bahkan jika kecepatannya meningkat 2 kali lipat, dia masih tidak sebagus saya di bawah kandang luar angkasa.
Tan Yun berbisik dengan senyum muram, aku akan menghadapinya secara langsung. Jika Zixi pecah, kita akan menyerangnya bolak-balik, dan dia akan mati. Ketika Tan Yun menyelesaikan transmisi suaranya, di bawah naungan sumber cahaya, kaki dan lengan kirinya yang hilang tumbuh dengan cepat seperti rebung setelah hujan. Canggu, Jin, bunuh. Tan Yun meraung marah. 12 pedang dewa, seperti Canggu, Jini dan Muxin, terbang satu demi satu dari tengah alis, menembus kehampaan, dan meledak ke arah imam besar yang muncul 10.000 kaki jauhnya. Wah! Sinar cahaya berwarna-warni terbang keluar dari alis Tan Yun. Setelah Tan Yun berubah menjadi tombak ilahi berwarna-warni hingga Zhang Su, Tan Yun memegang tombak ilahi berwarna-warni, melakukan langkah ilahi Hongmeng, diikuti oleh 12 pedang ilahi dan membunuh imam besar. Seberapa cepat, imam besar ketakutan. Ketika dia ingin berbalik, dia menemukan bahwa Fang Zixi telah membunuhnya dengan pedang ilahi. Imam besar memilih untuk melawan Tan Yun antara Tan Yun dan Fang Zixi. Dia selalu tegas. Selama dia menangkap Tan Yun, imam besar, yang tidak memiliki jalan kembali, memegang pedang suci. Setelah menghindari 12 pedang suci, dia mengayunkan pedang dan menebas Tan Yun. Suara mendesing. Tan Yun, yang memulihkan semua lukanya, sangat cepat sehingga dia mengambil langkah surgawi Hongmeng untuk bersembunyi dan menusuk dada imam besar dengan tombak ilahi. Imam besar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Matanya menunjukkan tekad. Dia tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi juga menyapa tombak Tan Yun. Engah. Dalam percikan darah, imam besar, yang terluka parah, ditusuk oleh tombak dewa yang berwarna-warni. Bajingan kecil, imam besar akhirnya menangkapmu, haha. Wajah imam besar itu ganas seperti hantu, dan tangan kanannya menusuk Tan Yun. Mengaum. Ketika kekosongan runtuh, imam besar melingkarkan tangan kirinya di sekitar kekuatan leluhur Tao kuno dan meraih tenggorokan Tan Yun. Krit, krek. 5 jari tangan kiri imam besar, dengan aliran darah, menusuk ke leher. Tulang leher Tan Yun berderit, seolah-olah akan dihancurkan kapan saja. Lepaskan Tan Yun. Fang Zixi dalam penerbangan itu terbakar dengan kecemasan. Hentikan imam besar, atau aku akan membunuhnya. Kata imam besar, dan Tan Yun mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir aku ditangkap olehmu karena aku tidak bisa menghindar? Kalau begitu, kamu salah. Baru saja kamu tidak ragu untuk ditusuk oleh tombak ilahi untuk mendekatiku, dan kamu tidak tahu bahwa aku Tan Yun bisa. Tan Yun mencibir bahwa baju besi Tao Hongmeng telah kental di permukaan tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan teroris yang meledak-ledak. Tan Yunmu bertekad untuk membunuh. Dia melemparkan tombak dewa berwarna-warni di tangan kanannya, memutar cakarnya di tangan kanannya, dan dengan cepat meraih leher imam besar. Krek, krek. Leher imam besar mengeluarkan suara yang menakutkan, dan lehernya berubah bentuk dengan cepat di bawah kekuatan 5 jari Tan Yun. Ayo, cobalah yang terbaik untuk melihat apakah kamu bisa menghancurkan leherku. Tan Yun banyak minum, memekakkan telinga. Wajah imam besar berubah merah dan matanya ketakutan, tetapi dia menemukan bahwa setelah Tan Yuning mengumpulkan baju besi Tao Hongmeng, lehernya menjadi sangat keras dan dia tidak bisa menahannya. Tan Yun, ini masalah besar. Kita akan mati bersama, kata imam besar itu sebentar-sebentar. Sambil memegang pedang di tangan kanannya, dia menarik bahu kiri Tan Yun dan mengangkat pedangnya untuk menusuk kepala Tan Yun. Tiba-tiba, cahaya pedang melintas di pergelangan tangannya. Ah! Imam besar melolong seperti babi, tetapi Fang Zixi, yang terbunuh, memotong tangan kanannya dengan pedang. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Imam besar itu dengan cepat mengendurkan leher Tan Yun dengan tangan kirinya. Dia benar-benar ketakutan. Tan Yun, pemimpin Fang, tolong jangan bunuh saya. Saya bersumpah, selama Anda tidak membunuh saya akan setia pada kuil Tianmen Anda mulai sekarang. Pikirkan tentang itu. Huyanzang dan Kaisar Shizu adalah penguasa besar Taoisme. Tak satu pun dari mereka lebih lemah dari pemimpin istanamu. Secara khusus, Huyanzang lebih lemah darinya. Jika kamu menahanku, aku akan membunuh mereka untukmu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah, sungguh aku bisa bersumpah. Mulut Tan Yun membentuk senyuman, ya, lamaranmu sangat menarik. Mendengar pidato itu,
imam besar seolah-olah telah pergi dari neraka ke surga. Dia percaya bahwa Fang Zixi dan Tan Yun tidak akan bunuh diri. Tapi kemudian kata-kata Tan Yun membuatnya merasa sangat putus asa. Tapi, Tan Yun mencubit leher imam besar dan mengatakan kata demi kata, "Saya tidak setuju. Anda harus mati." Kenapa? Seperti kata pepatah, tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi, bukan? Mata ketakutan imam besar itu penuh dengan keraguan dan kebingungan. "Iya, Anda benar, tetapi itu tidak akan berhasil di sini." Tan Yun tampak dingin dan mengerikan. "Sebelum kamu mati, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku membunuhmu, Tuan Muda dari Sekte Dewa yang bahagia, dan aku adalah penguasa alam semesta yang lebih rendah. Pada tahun-tahun itu, saya dan 10 miliar bawahan saya dibawa kembali ke Sekte Dewa yang bahagia oleh Tuan kecil Anda. Untuk menghidupkan kembali Huyansang, Anda memerintahkan orang untuk membunuh 10 miliar bawahan saya dengan cara yang tidak manusiawi." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, imam besar itu melebarkan matanya, Kalian belum mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Murid-muridku bilang mereka membunuh kalian semua. Tentu saja aku tidak mati. Mata Tan Yun merah. Bagaimana aku bisa mati jika aku tidak membunuhmu dan Huyansang? Sekarang kamu tahu, kamu harus mati dengan damai, tetapi kamu akan mati dengan menyedihkan. Mendengar pidato itu, ketika imam besar ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun menembakkan kekuatan ke tenggorokannya di antara jari-jarinya, dan mulutnya langsung terdiam. Klik, klik. Tan Yun memegang imam besar di tangan kanannya. Kaki kanannya melayang di udara dan lututnya patah. Kemudian, Tan Yun merobek lengan imam besar dengan tangan kirinya dan menjatuhkan imam besar itu ke tanah. Mata imam besar itu ketakutan dan tampak menyakitkan. Kepalanya membesar dengan cepat. Ketika dia ingin meledakkan kolam roh, Tan Yun melepaskan kekuatan leluhur, mengebor alisnya dan memenjarakan kolam rohnya. Tan Yun memandang Fang Zixi dan berkata, "Zixi, kamu memasuki menara Wangjun untuk memulihkan lukamu. Dalam 1 jam, kita akan membantai Paus lagi." "Tidak." Fang Zixi, yang masih membakar jiwa leluhur Tao, menggelengkan kepalanya kesakitan dan berkata, "Dalam lebih dari setengah jam, wilayahku akan jatuh dan diri pengorbanan jiwa leluhur Tao akan berakhir. Oleh karena itu, lebih baik aku bunuh musuh dulu." Setelah itu, Fang Zixi, yang memegang pedang ajaib, mulai membunuh di area inti tempat para murid inti tinggal. "Aku akan segera membantumu." Setelah kata-kata Tan Yun, dia mulai menyiksa imam besar. Setengah jam kemudian, imam besar meninggal kesakitan. Kemudian, Tan Yun membutuhkan waktu 2 menit untuk menemukan Fang Zixi. Pada saat ini, setelah jiwa leluhur Tao yang terbakar di kepala Fang Zixi padam, mulutnya menyemburkan darah dan wilayahnya jatuh dengan gila. Setelah 9, 8, 7, 6, turun menjadi 5. "Tan Yun, bawa aku ke menara untuk menyembuhkan." Fang Zixi berkata dengan lemah. Tan Yun bergegas keluar dari menara Panjun, mengambil Fang Zixi, memasuki menara, menempatkannya di ruang latihannya di lantai 3, dan meninggalkan menara Panjun. Ketika Tan Yun meletakkan menara Panjun ke lengan bajunya dan melepaskan kesadaran ilahinya, yang menyelimuti seluruh sekte yang berbahagia, dia menemukan bahwa banyak murid dari sekte yang berbahagia, beberapa melarikan diri dan beberapa memohon belas kasihan. Di hadapan memohon belas kasihan, Tan Yun menutup mata, dan suara bergulir jelas terdengar di telinga semua orang. "Ada 4 alasan mengapa kamu harus mati. Pertama, kamu adalah musuh bebuyutan dari Protos kuno yang abadi. Kedua, kamu adalah musuh bebuyutanku di kuil Tianmen. Ketiga, kamu sekte dewa yang bahagia telah melakukan semua jenis kejahatan sejak zaman kuno, melakukan segala macam hal buruk dan kehilangan semua hati nurani." Keempat, Tan Yun tidak mengatakannya, tetapi diam-diam berkata, "Kamu ingin mengubur 10 miliar bawahanku yang mati." Alasan mengapa Tan Yun tidak mengatakannya adalah karena begitu dia mengatakannya, jika dia ditinggalkan oleh seorang murid dari sekte dewa yang bahagia dan tingkat tinggi sebelum kematiannya, dan mengatakan bahwa dialah yang ditangkap oleh tuan kecil mereka dari alam semesta yang lebih rendah, begitu Huyanzang mengetahui bahwa alam semesta yang lebih rendah akan menjadi objek kemarahannya. Adapun apa yang baru saja dia katakan kepada imam besar, Tan Yun yakin tidak ada orang lain yang mendengarnya.
Setelah kata-kata Tan Yun, di bawah kendali indera ilahinya, pedang ilahi pergi setelah kematian para murid di area gerbang dalam dan area elit bergegas ke langit dan menembaknya. Belum lama ini, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi di atas kepala Tan Yun. Tapi ada puluhan ribu pedang suci yang berputar-putar di udara dengan kecepatan tinggi, merobek langit dalam puluhan ribu makhluk abadi. Membunuh. Tan Yun Sen minum, dan puluhan ribu pedang ilahi, seperti awan gelap yang menghalangi matahari, menyelimuti langit di atas area inti. Wah, wah, wah. Puluhan ribu pedang ilahi merobek kekosongan, menyelam dan menembak jatuh lubang, mengenakan musuh yang tidak bisa mengelak, memanen nyawa mereka. 1 jam kemudian, Tan Yun, yang sedang dalam proses pembunuhan, dikelilingi oleh Fang Zixi dalam gaun merah, yang terbang keluar dari 5 tingkat alam leluhur Tao. Ada kegelapan yang dalam di matanya. Tan Yun sepertinya melihat melalui pikirannya dan berkata, "Zixi, jangan sedih. Kamu dapat pulih hingga 6 juta tahun." Tapi, Fang Zixi tiba-tiba melihat ke belakang dan menunjukkan keengganan yang kuat di matanya. Namun, saya merasa sedih ketika memikirkan balas dendam berikutnya, yang akan sangat jauh. Tan Yun dengan lembut memeluk Fang Zixi di tangannya dan berkata dengan lembut, 6 juta tahun kemudian, wilayahku dapat ditingkatkan. Pada saat itu, ketika kita menghadapi Kaisar Huyanzang dan Shizu, kita tidak akan bekerja sekeras hari ini. Setelah Fang Zixi mengangguk, pembunuhan itu berlangsung hingga malam tiba, dan Tan Yun serta Fang Zixi membunuh semua orang dari Sekte Dewa yang berbahagia. Di depan gerbang Gunung Sekte Dewa yang berbahagia, Tan Yun, memegang pedang ajaib, segera menulis beberapa baris di monumen besar yang diukir dengan kata, Sekte Dewa yang berbahagia, berbalik dan menatap Fang Zixi, dengan perasaan terhapus. Di matanya, Zixi, ketika berita penghancuran kota leluhur Shizu sampai ke telinga Kaisar Shizu, Huyanzang pasti khawatir bahwa para Zongmen telah diserang. Setidaknya 20 tahun setelah mereka mendapatkan berita dari mereka dan kembali ke domain Dewa Shizu. Kami akan segera pergi ke keluarga Liu dan menghancurkan keluarga Liu. Kebangsaan Liu di mulut Tan Yun tidak hanya keluarga ibu Kaisar Liu, tetapi juga orang-orang Liu Wenhu. Bagus. Fang Zixi membunuh Yi Lingran dan berkata, pada tahun-tahun itu, Liu Wenhu memimpin keluarga Liu, bersama dengan tentara dinasti leluhur Shizu dan Sekte Dewa yang berbahagia, untuk menghancurkan kuil Tianmen kita. Keluarga Liu mereka meninggal. 3 tahun kemudian, hampir 300.000 anggota keluarga Liu dan puluhan juta orang yang setia kepada keluarga Liu terbunuh. Dalam sekejap mata, setelah setengah tahun, Tan Yun dan Fang Zixi tiba di ujung pegunungan di selatan wilayah ilahi Shizu, membuka gua dari puncak yang megah dan mulai berlatih dalam isolasi. 6 tahun kemudian, berita kematian Lu Jun dan Daozu, kota leluhur Shizu, istana kekaisaran, dan pembantaian keluarga Liu oleh Protos kuno yang abadi dan Fang Zixi, pemimpin kuil Tianmen, tersebar di seluruh Dewa Shizu. Domain. Selain kesedihan dan kemarahan semua leluhur Shizu, yang setia kepada Kaisar Shizu, kebanyakan orang di wilayah ilahi Shizu masih bersemangat. Di hati orang-orang ini, Protos kuno yang abadi mewakili keadilan dan keadilan abadi. Pada saat yang sama, orang-orang ini menantikan panggilan Protos kuno yang abadi. Menantikan Tan Yun dan membangun kekuatan. Pada saat yang sama, mereka mengetahui dari loh batu keluarga Liu bahwa Tan Yun adalah Protos kuno yang abadi. Tidak hanya itu, tetapi juga cucu dari Kaisar Tao abadi. Dia juga mengetahui bahwa Tan Yun bukan hanya putra dari 4 domain bintang seni kuil Tianmen, tetapi juga tunangan dari kepala istana Fang Zixi. Setelah mengetahui hubungan ini, di hati para dewa, jika Tan Yun tidak membentuk kekuatan, selama kuil Tianmen dibangun kembali, mereka akan menjadi gila ke kuil Tianmen. Namun, Tan Yun, yang ditutup, tidak tahu bahwa pengaruhnya akan sangat buruk. Fang Zixi tidak akan tahu bahwa dalam waktu dekat, hanya mengandalkan daya tarik tunangannya, dia tidak hanya akan membangun kembali kuil Tianmen dan kuil Beizu, tetapi juga melampaui periode puncak kuil Tianmen dan kuil Beizu di masa lalu. Adapun tingkat kemakmuran, itu akan melebihi imajinasi Fang Zixi dalam waktu dekat. Ketika Tan Yun dan Fang Zixi menutup pintu, di wilayah surgawi Shizu yang luas, di sudut-sudut yang tidak diketahui, seorang remaja, gadis, pria muda, dan pria paruh baya yang terkenal menangis.
Mereka bukan orang lain. Mereka adalah murid tingkat tinggi dan yang melarikan diri dari kuil Tianmen di masa lalu. Mereka meratap dan mengungkapkan kerinduan mereka akan kuil Tianmen. Tangisan itu berisi kegembiraan mengetahui bahwa penguasa istana tidak mati. Ini juga mewakili kegembiraan mengetahui bahwa Tan Yun, putra istananya, adalah Protos kuno yang abadi. Jadi mereka menangis. Mereka menangis kegirangan dan menantikan hari ketika kepala istana dan Tan Yun membangun kembali kuil Tianmen. Pada saat yang sama, mereka sangat percaya bahwa hari ini tidak akan terlalu lama. Dalam sekejap mata, setengah tahun lagi berlalu. Nanzu Senyu, Istana Nanzu. Aula megah dipenuhi dengan pesta. Kaisar Huyanzang dan Shizu duduk di meja. Di baris kedua, ada Grand Marshals dari kota Shizuzu Chaodong, kota Nanzen, kota Shizhen dan kota Beizen, dan Santo Pelindung Tuhan yang berbahagia. Di kursi belakang, ada 320 orang kuat, dari tingkat pertama wilayah Daozu hingga tingkat ketujuh wilayah Daozu. Beberapa dari orang-orang kuat ini berasal dari wilayah surgawi Shizu, dan kebanyakan dari mereka berasal dari wilayah surgawi Nanzu yang berlindung di Huyanzang. Huyanzang mengangkat gelasnya, bangkit perlahan dari tempat duduknya, memandang orang-orang, dan berkata sambil tersenyum, "Tuanku, saya ingin bersulang untuk Anda. Jika Anda tidak saling membantu, Nanzu Senyu tidak akan melakukannya." Memenangkan gelar begitu cepat. Yang kuat bangkit satu demi satu dan mengangkat gelas mereka dengan tawa. Ketika semua orang kuat Kaisar Huyanzang dan Shizu siap untuk meminumnya, seorang jenderal datang keluar aula, memandang Huyanzang dan berlutut, dan berkata, "Laporkan kembali ke Patriark, Zhou Yuseng, pemimpin kota dewa kuno yang kosong dari wilayah ilahi Shizu, dan mintalah audiensi." "Biarkan dia masuk," kata Huyanzang. Kaisar Shizu, yang mengangkat gelasnya di samping Huyanzang, mengerutkan kening dan berkata. Seperti yang dipikirkan Kaisar Shizu, Zhou Yuseng yang berdebu bergegas ke aula dan berlutut menghadap Kaisar Shizu. Tanpa menunggu Kaisar Shizu bertanya, kata-kata Zhou Yuseng berikutnya seperti 5 guntur bagi Kaisar Shizu. Zhou Yuseng bersujud dan berteriak, "Laporkan kembali ke Patriark dan Kaisar Agung. Sesuatu yang besar telah terjadi. Kota leluhur Shizu telah dihancurkan dan istana kekaisaran telah dihancurkan." Ledakan. Kepala Kaisar berdengung, dan cangkir anggur di tangannya jatuh dan pecah ke tanah. Kaisar Shizu meraung, ayah mertua Kaisar dan Lu Jun Daozu duduk di istana. Bagaimana mereka bisa dihancurkan? Apakah informasi Anda dapat diandalkan? Wajah Huyanzang tenggelam. "Jika kamu berani berbohong, tuanku akan mengupas kulitmu sekarang." Huyanzang adalah pria kejam yang terkenal di dunia leluhur tertinggi. Mendengar omelannya, Zhou Yuseng bersujud kepadanya, "Tuan, bawahan saya melihat penghancuran kota leluhur Shizu dan pembantaian istana kekaisaran dengan mata kepala sendiri setelah itu. Bawahan saya tidak berani berbohong." Kaisar Shizu berkata, "Apa korban di istana kekaisaran dan kota leluhur Shizu?" Zhou Yuseng berkata dengan jujur, "Laporkan kembali ke Kaisar Agung. Kota leluhur Shizu dan istana kekaisaran seperti gunung tulang." Sebelum dan setelah mendapatkan berita, bawahannya menemukan. Mereka menemukan bahwa semua orang sudah mati. Permaisuri. Tubuh besar Kaisar Shizu bergetar hebat, dan air mata tidak bisa berhenti menetes. Katakan, siapa yang melakukannya? Zhou Yuseng dengan jujur berkata, setelah memasuki istana, bawahannya menemukan slip batu giok, yang menceritakan adegan pembantaian istana dan kota leluhur. "Bawakan batu giok itu." Kaisar Shizu meraung. "Iya." Zhou Yuseng buru-buru menawarkan slip batu giok. Pada saat yang sama, Huyanzang juga mulai mengamati melalui kesadaran ilahi. Tapi lihat slip batu giok, yang berbunyi, "Saya menulis slip batu giok ini dalam posisi saya yang rendah hati. Saya berharap suatu hari Patriark dan Kaisar Agung dapat melihatnya dan mengetahui kebenarannya." Ada 2 orang yang memasuki istana. Salah satunya adalah Fang Zixi, pemimpin kuil Tianmen. Dia tidak mati sama sekali. Orang lain adalah Shen Wuhou. Faktanya, dia adalah Tan Yun, putra suci dari 4 domain bintang seni dari Istana Surgawi Tianmen, dan dia juga memiliki identitas Protos kuno yang abadi. Kaisar dan Patriark yang agung, Anda telah ditipu oleh Markis Shen Wu. Anda membiarkan pejabat rendahan mencari dan membunuh sisa dosa Protos kuno abadi,
tetapi siapa yang dapat berpikir bahwa sisa dosa Protoss kuno abadi hidup di bawah mata kita? Sebagai Markis Shenwu. Ketika dia melihat ini, Kaisar Sizu sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak dan meraung. Tan Yun dan Fang Zixi, Kaisar harus mengupas kulitmu. Huyanzang juga marah. Dia tidak berpikir bahwa Protoss kuno abadi yang telah dia cari selama jutaan tahun adalah seorang prajurit surgawi. Pada saat yang sama, Kaisar dan Huyanzang Sizu tidak pernah berpikir bahwa Fang Zixi, yang mengira dia telah mati jutaan tahun yang lalu, tidak mati. Kedua pria itu menahan amarah mereka dan terus mengamati slip batu giok, tetapi seperti yang tertulis di atas. Kaisar dan Patriark yang Agung, Lu Jun, Daozu, dan Kepala Biara sudah mati. Permaisuri juga harus mati. Kaisar dan Patriark yang Agung, Tan Yun akan datang. Posisinya yang rendah hati sedang sekarat. Jika Anda dapat melihat slip batu giok ini, tolong balas dendam untuk orang mati. Setelah mengamati slip batu giok, Kaisar Sizu mengepalkan tinjunya, mengangkat kepalanya dan meraung. Saya, Kaisar Agung Sizu, bersumpah untuk tidak membunuh Tan Yun dan Fang Zixi. Sama seperti Kaisar Sizu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, wajah Huyanzang sangat berubah, tidak. Ada apa, pemimpin sekte? Pelindung suci menggelengkan alisnya. Pemimpin sekte. Ya, kata Huyanzang. Patriark, apakah kamu terlalu khawatir? Pelindung suci berkata, klan kami memiliki imam besar. Imam besar telah menjadi kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao. Bahkan jika Fang Zixi juga kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao, dia bukan lawan dari yang tinggi. Pendeta. Adapun Tan Yun, dia paling banyak adalah tanah suci. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menyerang sekte saya. Selain itu, kita masih memiliki Xuanwu. Meskipun kekuatan Xuanwu tidak selengkap dari alam leluhur Tao, bahkan jika 3 orang kuat dari 9 tingkat alam leluhur Tao mengepungnya, mereka tidak akan mati. Mendengar pidato itu, Huyanzang tampak khawatir dan berkata, meski begitu, tuanku masih belum tenang. Setelah itu, Huyanzang memandang ke samping ke arah Kaisar Agung Sizu dan berkata, domain ilahi Nanzu berada di bawah kendali pelindung suci sekte kami. Anda dan saya akan kembali ke domain ilahi Sizu dengan cepat. Bagus. Kaisar Sizu berkata dengan mata merah, belum terlambat. Kita akan segera mulai. Kemudian, setelah Huyanzang menjelaskan beberapa hal kepada Santo Pelindung, dia meninggalkan aula bersama Kaisar Sizu, mengorbankan perahu ilahi, dan terbang menjauh dari istana dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Ketika Kaisar Sizu dan Huyanzang tiba di Sizu Senyu, mereka menemukan seorang penguasa kota dan mengetahui dari penguasa kota bahwa tidak hanya istana kekaisaran dan kota leluhur Sizu yang dihancurkan, tetapi juga keluarga Liu. Ketika Huyanzang bertanya apakah sekte dewa yang berbahagia sedang dalam krisis, Tuan Kota memberitahu Huyanzang bahwa dia belum mendengar tentang serangan terhadap sekte dewa yang berbahagia. Huyanzang akhirnya menghela napas lega dan menghabiskan hampir 2 tahun bersama Kaisar Sizu untuk mencapai pegunungan Sisu. Tetapi ketika Kaisar Huyanzang dan Sizu terbang di depan gunung sekte dewa yang bahagia dan melihat garis-garis tulisan tangan terukir di monumen raksasa, tubuh tua Huyanzang bergetar dan memuntahkan darah. Tetapi di tablet batu, itu nyaring dan kuat. Huyanzang, kamu tidak harus melihatnya. Sekte dewa yang bahagia telah dihancurkan oleh Zixi dan aku. Kamu pasti marah, kan? Kamu pasti ingin membunuhku, kan? Tapi sayang sekali kamu bahkan tidak tahu di mana aku berada. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Kamu tidak dapat membayangkan bahwa Zixi tidak mati, kamu juga tidak menyangka bahwa Markis Shenwu dari dinasti leluhur Sizu harus menjadi Protoss kuno yang abadi. Oh, ngomong-ngomong, ada hal lain yang belum kukatakan padamu. Ini tentang kematian putramu. Bahkan, putramu dibunuh olehku di penjara api kuno. Hahaha, coba tebak. Kamu pasti gemetar karena marah dan hampir memuntahkan darah sekarang. Huyanzang, Anda memberi saya Tan Yun. Ingat, saya membantai keluarga dewa Anda yang bahagia, tetapi saya baru saja memulihkan sedikit minat. Bagaimana Anda memperlakukan Protoss kuno abadi saya lebih dari 80 juta tahun yang lalu? Anda tahu dalam hati Anda bahwa suatu hari, saya akan menghancurkan Anda. Cuci saja lehermu dan tunggu. Juga, kamu memberitahu Kaisar Sizu bahwa Fang Zixi adalah wanitaku.
Hanya karena dia masih ingin menyentuh. Siapa dia? Dan kamu orang tua, ingatlah padaku bahwa Yu Yunxi juga wanitaku. Kamu tidak bisa menikahinya sampai kamu mati. Penanda tangan, Debt Collector Tan Yun. Aku juga marah. Huyanzang gemetar hebat. Dia memikirkan kematian putranya dan kehancuran sekte dewa yang bahagia. Dia marah, dan manis amis menyembur dari tenggorokannya. Kemudian dia menelan darah ke perutnya. Hari anjing Tan Yun, sampai sekarang, dia masih ingin mengalahkan ide siar saya. Kaisar Shizu tersipu karena marah. Pergi dan lihat sekte itu. Suara Huyanzang rendah. Setelah terbang ke sekte dewa yang bahagia, dia melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti seluruh sekte dewa yang bahagia dalam beberapa detik. Melalui kesadaran ilahi, ditemukan bahwa semua bangunan di area gerbang luar, gerbang dalam, gerbang elit, gerbang inti, dan gerbang jenius berubah menjadi reruntuhan. Di antara reruntuhan, gunung tubuh yang dimutilasi menumpuk, darah menodai bumi, dan berkumpul menjadi danau darah di permukaan yang runtuh. Seluruh sekte dewa terbaik tenang dan mengerikan, dan tidak ada yang selamat. Akhirnya, Huyanzang melihat mayat Xuanwu yang kehilangan kepalanya. Pada saat ini, dia marah. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia mendongak dan memuntahkan aliran darah dan meraung seperti binatang buas. Tan Yun, Fang Zixi, tuanku harus membunuhmu. Kaisar Shizu menepuk bahu Huyanzang dan menghiburnya, Saudara Huyan, saya dapat memahami suasana hati Anda, tetapi sekarang bukan saat kesedihan dan kemarahan. Kita harus menemukan cara untuk menemukan Tan Yun dan Fang Zixi. Mencari. Huyanzang menghela nafas dan berkata, jangan bicara tentang kelihayan Fang Zixi. Mari kita bicara tentang Tan Yun. Putra ini licik. Dia membunuh 16 putra penguasa Dongsu Shenzong, membunuh putra mahkota Dongsu, membantai banyak kota dari dinasti leluhur Dongsu, dan membuat Dongsu Senyu gelisah. Tapi apa yang terjadi? Akibatnya, Tuan Dongsu Shenzong dan Kaisar Dongsu memblokir perbatasan Dongsu Senyu selama jutaan tahun. Bukankah dia melarikan diri kembali ke Shizu Senyu? Tan Yun ini licik. Sulit bagi kita untuk menghadapinya sendirian, belum lagi Fang Xi yang lain. Bahkan jika orang-orang kita dapat menemukan mereka, mereka belum dibunuh oleh mereka. Mendengar pidato itu, Kaisar Shizu mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan? Jika tidak, mari beritahu Fuchasu dan Kaisar Dongsu berita bahwa Protos kuno abadi berada di wilayah ilahi Shizu, dan biarkan mereka memimpin yang kuat. Percuma saja. Huyanzang menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin Tan Yun dan Fang Zixi telah melarikan diri dari wilayah ilahi Shizu. Ketika mereka datang, mereka tidak dapat menangkap mereka. Pada akhirnya, mereka ingin mengambil kesempatan untuk bersaing memperebutkan wilayah ilahi Shizu dan wilayah ilahi Nansu. Apa yang harus kita lakukan? Kaisar Shizu mengerutkan kening, kalau begitu kita tidak akan bekerja sama dengan wilayah surgawi Dongsu atau wilayah surgawi Beisu. Huyanzang berkata, kerja sama secara alami membutuhkan kerja sama, tetapi ada premis, yaitu apa yang harus kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan kita dan berusaha untuk melangkah ke alam Gaodahusu. Hanya dengan cara ini kita bisa membunuh Tan Yun dan Fang Zixi sepenuhnya. Kalau tidak, begitu kita berpisah, kita akan memberi mereka kesempatan untuk menghancurkan satu persatu. Karena itu, kita akan mati bersama. Bahkan jika langit domain Divine Nanzu dan domain Divine Shizu runtuh, itu tidak akan keluar. Mendengar pidato itu, Kaisar Shizu mengangguk setuju dan berkata, apakah kita tertutup di wilayah ilahi Shizu, atau di wilayah ilahi Nansu? Huyanzang berpikir sejenak dan berkata, diamlah di istana Nansu. Kemudian, Kaisar Huyanzang dan Shizu membutuhkan waktu 2 tahun untuk tiba di dinasti leluhur Shizu, memobilisasi pasukan dinasti leluhur, dan membangun kembali kota leluhur Shizu dan istana Shizu. Setelah mengatur segalanya, Kaisar Shizu dan Huyanzang membutuhkan waktu lebih dari 6 tahun untuk kembali ke wilayah kekuasaan Dewa Nansu. Setelah mereka menghabiskan setengah tahun di kota leluhur Nanzu dan mengatur barisan perlindungan kota, mereka memasuki istana kekaisaran di kota leluhur Nanzu dan berlatih dalam isolasi. Adapun dinasti leluhur Nanzu, bahkan seluruh domain Dewa Nanzu dan domain Dewa Shizu berada di bawah kendali Santo Pelindung yang juga merupakan wilayah sempurna dari Patriark Tao. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 700.000 tahun telah berlalu. Shizu Senyu,
jauh di pegunungan di ujung selatan. Di menara Panjun dari Gunung Suci, Tan Yun, yang duduk bersila, akhirnya memadatkan janin Kaisar Tao ke-7 di kolam linci, yang berarti dia telah dipromosikan ke tingkat ke-7 Kekaisaran Tao. Kemudian butuh 750.000 tahun lagi. Janin Kaisar Tao Hongmeng ke-8 diringkas di kolam linci, dan dipromosikan ke tingkat ke-8 Kekaisaran Tao. Butuh 820.000 tahun dan dipromosikan ke tingkat ke-9 wilayah Daodi. Butuh 930.000 tahun untuk memasuki kesempurnaan besar kerajaan Tao. Akhirnya, butuh 1,1 juta tahun lagi untuk merasakan penghalang tanah suci. Sudah 4,3 juta tahun sejak Tan Yun menutup pintu. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan mata bintang menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Ketika saya berhasil melewati perampokan dan melangkah ke tanah suci Taoisme, saya melihat siapa yang bisa menjadi lawan saya di bawah wilayah Gao Daosu. Tan Yun bangkit dan melepaskan akal sehatnya. Setelah memeriksa pencapaian para wanita, dia menemukan bahwa ranah Fang Zixi telah dikembalikan ke ranah Zhou leluhur Tao. Setelah Fang Zixi merasakan pengetahuan ilahi Tan Yun, dia perlahan membuka matanya yang indah dan berkata, hingga 2 juta tahun, saya akan kembali ke kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao. Pada saat itu, kita akan membahas kapan harus memulai balas dendam. Oke, Tan Yun berkata, 2 juta tahun kemudian, Kaisar Shizu dan Huyanzang tidak boleh menjadi lawan kita, kecuali jika mereka benar-benar dapat melangkah ke alam legendaris dari leluhur tertinggi Tao. Fang Zixi menghilang begitu saja dari ruang kultivasi. Pada saat berikutnya, dia mendorong pintu ruang kultivasi Tan Yun, dan datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah. Dia mengulurkan jari Giokian-kian dan dengan lembut berkata, pergilah, aku akan melindungi Dharma untukmu ketika kamu melewati perampokan. Tan Yun mengangguk. Ketika Fang Zixi hendak berbalik, dia menariknya ke belakang, menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Tubuh halus Fang Zixi bergetar sedikit, pipinya berlumuran awan kemerahan, memejamkan mata, sepasang lengan giok seperti lotus, memeluk leher Tan Yun, merespons untuk waktu yang lama, dan kemudian mendorong Tan Yun menjauh. Dia malu dan berkata, jika kamu jahat, kamu tahu untuk menggertak orang lain. Tan Yun tersenyum dan menundukkan kepalanya. Setelah Fang Zixi mengatakan sesuatu di telinganya, jantung Fang Zixi berdetak lebih cepat dan wajahnya yang cantik merah dan bisa berdarah. Dia mengangguk dan tidak berani menatap Tan Yun. Suaranya seperti nyamuk dan lalat dan berkata, ketika pembalasan dendam besar terbalaskan dan Aola menikah, aku akan mengandalkanmu lagi. Sambil tersenyum, Tan Yun memeluk Fang Zixi, meninggalkan menara Panjun dan menghilang ke dalam gua. Kemudian dia berubah menjadi 2 sinar cahaya dan terbang 10 juta mil peri di luar Vena Gunung. Pergilah, aku akan melindungi Dharma untukmu di sini dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Fang Zixi tersenyum. Tan Yun mengangguk. Ketika dia baru saja terbang dari langit, suara khawatir Fang Zixi terdengar di telinganya. Tan Yun, hati-hati. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Agar tidak membuat Fang Zixi terlalu khawatir, dia tersenyum dan berkata, aku belum menikahimu. Bagaimana aku bisa rela menutup telepon? Saat ini, kamu masih menggertak orang lain, dan mereka mengabaikanmu. Fang Zixi cemberut mulut Cherry, penuh ketidakpuasan. Tan Yun, hei, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke pandangan Fang Zixi. Sesaat kemudian, di mata Fang Zixi yang khawatir, dia melihat bahwa langit yang jauh ditelan oleh awan gelap yang mengerikan. Dia tahu bahwa Tan Yun merasakan penghalang tanah suci. Selanjutnya, Tan Yun akan melintasi perampokan. Dia melepaskan kesadaran ilahinya dan dengan cepat menyelimuti awan gelap yang luas. Berdiri dengan bangga, dia berubah menjadi 360.000 Zhang Tan Yun. Matanya menunjukkan perhatian dan cinta yang dalam. Ledakan. Dengan suara yang mengejutkan, hati Fang Zixi bergetar. Dia menemukan naga seperti bencana, dengan kekosongan yang hancur, jatuh dari awan dan menabrak gunung seperti Tan Yun. Yang membuatnya lega, Tan Yun hanya mundur dan bencana mengerikan itu pecah. Dia benar-benar iblis. Fang Zixi membuka bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Boom, boom. Kemudian, satu persatu, bencana alam yang semakin mengerikan,
menjelajahi lautan awan dan menelan Tan Yun. Waktu berlalu dengan cepat. 3 tahun telah berlalu. Awan gelap yang menyelimuti jutaan gunung Xianli memudar dengan cepat dan menampakkan bintang-bintang di langit. Di bawah langit berbintang yang luas, mata indah Fang Zixi meneteskan air mata dan terbang ke udara di samping Tan Yun, yang telah hancur oleh bencana. Gunung seperti Tan Yun jatuh dalam genangan darah dan menggariskan senyum di sudut mulutnya. Bodoh, jangan menangis, aku tidak baik. Kamu bodoh, kamu menangis. Fang Zixi dengan cepat menyeka air matanya dan berkata dengan marah, sudah terlambat bagi orang-orang untuk senang melihat Anda berhasil dalam perampokan. Bagaimana Anda bisa menangis? Anda pasti terpesona. Iya, aku terpesona. Tan Yun berkata lemah dan menutup matanya. Pada saat ini, jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa 10 janin Kaisar Hongmeng Dao di kolam rohnya dengan cepat bergabung menjadi janin Hongmeng Dao Sein. Pada saat yang sama, jauh di dalam benak Tan Yun, pada saat jiwa Kaisar Hongmeng Dao memperoleh jiwa suci Hongmeng Dao, bau teror yang sangat kuat meresap dari tubuhnya dan menyelimuti kehampaan jutaan makhluk abadi. Dalam sekejap, kekosongan itu penuh dengan jaring laba-laba seperti celah ruang angkasa. Merasakan nafas yang keluar dari tubuh Tan Yun, Fang Zixi, seorang leluhur Taoisme berlipat 9, merasa ketakutan dan berseru, Tan Yun, aku baru saja merasakan nafasmu. Ini bahkan lebih mengerikan daripada ketika aku menjadi leluhur penuh Taoisme. Tan Yun tersenyum, dengan cara ini, sekarang kekuatan lompatanku dan menghadapi imam besar pasti akan membunuhnya. Iya, itu harus. Fang Zixi memandang Tan Yun dengan kagum dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya memperkirakan bahwa kekuatan Anda saat ini memiliki 80% peluang untuk mengalahkan Kaisar Shizu dan 50% peluang untuk mengalahkan Huyansang. Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, apakah Kaisar Shizu dan Huyansang benar-benar kuat? Iya, Fang Zixi berkata dengan nada positif, meskipun tidak banyak kekuatan besar di alam leluhur tertinggi, itu secara pribadi dibagi menjadi 9 kelas oleh orang-orang. Misalnya, jika kelas pertama adalah yang terlemah dan kelas ke-9 adalah yang terkuat, imam besar hanya dapat dihitung sebagai kelas ke-7, Kaisar Shizu adalah kelas ke-8, dan Huyansang adalah kelas ke-9. Saya mengerti. Tan Yun berpikir dan berkata, iya, kita akan keluar lagi dalam 3 juta tahun. Pada saat itu, saya pasti akan dipromosikan ke tingkat 3 Tanah Suci Tao dan menyelesaikan kultivasi awal peringkat Suci Tao Hongmeng Bati. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak orang dan siapa mereka, saya dapat membunuh mereka. Ketika Fang Zixi hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba berteriak, menutupi matanya dan memunggungi Tan Yun. Tapi Tan Yun Fang yang menunjukkan sumber cahaya. Setelah pulih dari cedera, darah di permukaan tubuh menghilang, memperlihatkan tubuh Ciguoguo. Fang Zixi jelas melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Batuk. Tan Yun mengerutkan hidungnya dengan canggung, melompat dari tanah, dan mengenakan jubah hijau ketika tubuhnya kembali ke ketinggian normal. Zixi itu, aku tidak bermaksud begitu. Fang Zixi berbalik dan menatap Tan Yun, orang-orang mengabaikanmu. Segera, ia terbang ke kedalaman pegunungan. Nona kecil, di mana saya bisa melarikan diri? Tan Yun tertawa dan naik ke udara, mengejar Fang Zixi. Serigala seks besar, jangan datang ke sini. Fang Zixi berpura-pura ketakutan dan terus terbang di udara. Berdengung. Kekosongan bergetar, dan Tan Yun menyusul Fang Zixi. Dalam nyanyiannya yang menawan, Tan Yun tiba-tiba mengangkatnya dan terbang menuju gua di pegunungan yang dalam. Fang Zixi berhenti bermain dan meringkuk di pelukan Tan Yun. Wajahnya penuh kebahagiaan. Setelah kembali ke gua, Tan Yun dan Fang Zixi memasuki Menara Longjun dan memulai latihan pintu tertutup yang gila. Pada saat yang sama, Dongzu Senyu, Dongzu Senzong. Hahaha, hahaha. Surga membantuku juga. Surga juga membantuku. Tiba-tiba, sebuah suara yang tebal dan bersemangat terdengar dari kedalaman Dongzu Senzong dan di seluruh Dongzu Senzong. Patriark akhirnya menyentuh penghalang legendaris dari leluhur tertinggi Tao. Hahaha, hahaha. Saat pemimpin kita melangkah ke alam Gao Daozu, aku melihat siapa yang bisa menjadi lawan pemimpin kita. Mendengar pidato itu, ketika para pemimpin senior dan murid Dongzu Senzong bersemangat, seluruh langit di atas Dongzu Senzong diselimuti awan gelap yang bergelombang.
Boom! Setelah pintu dibuka, Fuchasu terbang keluar dari aula dan berubah menjadi sinar cahaya. Butuh waktu kurang dari setengah jam untuk terbang keluar dari Dongzu Shenzong dan mulai merampok di pegunungan. 3 tahun kemudian, Feri Fuchasu yang terluka berhasil dirampok, dan awan gelap di langit dengan cepat memudar. Di kolam rohnya, 10 janin leluhur Tao diringkas menjadi 1 janin leluhur Tao tertinggi dan jiwa leluhur Tao dalam pikirannya. Pada saat jiwa leluhur tertinggi Tao diturunkan, nafas tak terlihat menelan langit dalam ribuan keabadian. Apakah ini kekuatan alam leluhur Tao tertinggi? Ini sangat kuat. Mata Fuchasu menunjukkan warna yang luar biasa. Namun, dia merasa bahwa ketika dia dipromosikan ke Taoisme tingkat tinggi, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan besar, dan kekuatannya 10 kali lebih tinggi daripada Taoisme. Dengan kekuatan 10 kali lipat, Fuchasu yakin bahwa tidak peduli berapa banyak orang kuat di wilayah leluhur Tao yang membunuh mereka, mereka dapat membunuh mereka semua. Bagus, bagus, sangat bagus. Fuchasu bersemangat, kembali ke Dongzu Shenzong dan tidak memerintahkan siapapun untuk menyebarkan berita bahwa dia telah melangkah ke wilayah Gaodahusu. Kemudian, Fuchasu kembali ke aula utama lagi dan duduk bersila. Protos kuno yang abadi harus percaya bahwa aku tidak akan dipromosikan ke alam Gaodahusu. Jika tebakanku benar, begitu dia percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuhku, dia akan membalas dendam. Pada saat itu, tuanku akan membunuh kejahatan yang tersisa dan membalaskan dendam anak-anakku.